You okay? Hello? 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 Hey, 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 you okay? Halo Soleha Solehudin dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Piye? Masih sering kehilangan korek saat di tongkrongan? Film yang berjudul Swiss Army Man rilis tahun 2016 silam mengisahkan tentang seorang pemuda yang bersahabat dengan mayat hidup dengan memiliki kekuatan aneh di tubuhnya. Berjuang untuk bertahan hidup di sebuah hutan dan mereka mulai melakukan petualangan untuk keluar dari hutan tersebut. Bagaimanakah kisah perjalanan mereka? Langsung duduk manis selaraskan kopi, udut, dan camilan kalian dan intro dulu. Berlatar belakang di sebuah pulau memperlihatkan seorang pemuda yang tak lain adalah tokoh utama film ini. Dia bernama Hank Thompson, terlihat akan melakukan percobaan gantung diri dikarenakan dia terdampar di sebuah pulau berhari-hari tanpa adanya bantuan yang datang, yang membuatnya frustasi dan berniat mengakhiri hidupnya. Namun sebelum dia mengeksekusi dirinya sendiri, nampak dari jauh sebuah tubuh tergeletak yang membuat Hank terpleset dan tergantung. Untungnya tali yang digunakannya terputus dan Hank mengurungkan niatnya dan menghampiri tubuh tersebut. Setelah dicek ternyata itu hanyalah sebuah mayat, namun anehnya mayat itu mengeluarkan bunyi dari dalam dadanya yang kemudian turun ke perut dan pret. Mayat itu kentut. Dengan masih frustasi karena itu hanyalah mayat, Hank kemudian melepaskan ikat pinggang mayat tersebut dan digunakannya untuk melakukan gantung diri lagi. Saat mencoba berkonsentrasi untuk bunuh diri, masih dari kejauhan, Hank masih mendengarkan bunyi kentut dari mayat tersebut yang semakin keras dan tidak berhenti hingga menyebabkan tubuh mayat itu bergetar. Karena melihat keanehan itu, Hank untuk kedua kalinya mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan menghampiri mayat itu kembali yang sudah mulai tersapu ombak. Namun entah itu sulap magic atau sihir, mayat tersebut mengapung dengan masih mengeluarkan kentutnya, yang akhirnya Hank menaikinya dan mengendarai mayat tersebut layaknya jet ski dan keluar dari pulau tersebut. Scene berpindah di mana Hank dan mayat tersebut tiba di sebuah pantai. Kemudian Hank mencoba menyalakan ponselnya untuk mengecek apakah dia mendapatkan sinyal di situ. Namun karena Hank tidak mendapatkan sinyal, akhirnya dia berusaha pergi dari situ untuk mencari jalan pulang dengan menggendong mayat tersebut. Karena Hank merasa berhutang budi dengannya yang bisa membawanya keluar dari tempat dia terdampar sebelumnya. Setelah berjalan cukup lama, Hank menemukan beberapa sampah di situ. Dia mengecek apakah ada sesuatu yang berguna atau bahkan bisa dimakan. Kemudian akhirnya Hank menemukan sebuah gua dan dia menggunakan gua tersebut untuk bermalam dan berteduh karena hujan. Untuk menghilangkan kejenuhan karena tidak bisa tidur, Hank mencoba mengajak ngobrol mayat itu dan menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan ibunya Hank di saat dia tidak bisa tidur. So I wouldn't overthink things, but Keesokan harinya saat Hank akan mencoba pergi sendirian, tiba-tiba Hank melihat mayat tersebut mengeluarkan air dari mulutnya, bukan air liur. Kemudian Hank mencoba menekan dada mayat itu dan air yang cukup banyak menyembur keluar dari mulut mayat tersebut. Kemudian dengan gelas yang dia kutip saat perjalanan, Hank meminum air itu. Di saat bersamaan, mayat tersebut dengan terbata-bata mulai berbicara dan menyebutkan namanya, yaitu Manny. Namun seketika mayat tersebut dapat membalas perkataan Hank dengan lancar yang mengagetkan Hank dan membuatnya secara spontan memukulnya. Hey buddy. Setelah beberapa saat,
Manny mulai berbicara lancar dan Hank menanyakan sesuatu kepadanya tentang siapa dia dan berasal dari manakah dia. Namun seperti terlahir kembali, Manny yang hanya bisa berbicara tanpa menggerakkan tubuhnya dan tidak tahu apa-apa tentang kehidupan, dia mulai bertanya balik kepada Hank apa itu kehidupan. Crazy. No. How you got here? Where we are? This is crazy. Oh, I like that. Sing. Kemudian Hank menjelaskan tentang benda-benda di sekitar yang bisa dia jelaskan kepada Manny dan menjelaskan apa itu kehidupan. Dengan detail Hank menjelaskan tentang apa itu hidup. This is your body, and useless, smelly, old. For millions and millions of years to be this way. Bahkan saat Manny menanyakan di sebelahnya, Hank pun menjelaskan apa itu dan bagaimana bisa ada apa itu kematian, perasaan senang, cinta, dan semacamnya. Doesn't want and squeezes it out of your body. Bahkan Hank sampai membuat miniatur dari sampah-sampah yang dia temukan untuk memperagakan kepada Manny tentang kehidupan di dunia ini. Genetically engineered soldier who was cryogenically frozen and sent girlfriend or a dog. Might be lucky enough to bump into the one person you want to spend. Di situ Hank juga melihatkan majalah seksi kepada Manny untuk memberikan penjelasan kepadanya apa itu wanita dan gairah yang menyebabkan kemaluan Manny berdiri tegak tidak terkontrol menunjuk ke satu arah yang membuat Hank berpikir bahwa kesanalah mereka harus melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan pulang. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Whoa! It's moving! What's that? Really? Yeah. Okay. It's disgusting. It's horrible. It's okay. This happens. Di tengah perjalanan, Hank dan Manny mendengar adanya hewan buas di dekatnya yang menyebabkan mereka terperosok ke dalam jurang yang tidak terlalu dalam dan menyelamatkan mereka. Saat jatuh, tak sengaja Manny melihat ponsel Hank yang terjatuh di depannya dengan wallpaper seorang wanita, kemudian menanyakan siapa wanita itu dan mengira bahwa ponsel tersebut adalah miliknya. Hank lalu menjelaskan bahwa baterai ponsel tersebut tinggal 4% dan mengharuskannya untuk tidak menggunakannya agar ponsel tersebut tidak mati. The phone is on low battery with no signal. We've got to... Where to go? What are you doing? Namun saat Hank mencoba mencari jalan keluar dari jurang itu, Manny memohon kepadanya untuk memperlihatkan gambar wanita yang ada di ponsel tadi, atau Hank berdandan dan berpakaian seperti wanita yang ada di ponsel yang menurut Manny mungkin dia mengenalnya. He's my friend. Or my... Akhirnya Hank memenuhi permintaan Manny dan dia mulai berpakaian seperti wanita yang ada di ponsel tadi, bertujuan agar Manny bisa mengingat sesuatu yang bisa menolong mereka keluar dari hutan tersebut. Dan dengan totalitasnya, Hank juga mulai membuat sebuah miniatur bus dan dengan skenario yang dibuat Hank memperagakan kepada Manny bagaimana berjalannya kehidupan yang biasa Hank lakukan. People who don't know each other, they read books, they listen to music. And I watch the world go by. So this is it. This is... Setelah Hank memperagakan skenario kehidupan di bus kepada Manny, Manny pun mengingat nama wanita yang ada di ponsel tersebut. Dan tanpa disengaja, tangan Manny yang terlalu menggenggam erat tangan Hank dan Hank berusaha melepaskannya, tangan Manny mengeluarkan percikan api. Her and work 2 jobs and grow Manny, my hands! Manny, help me get home. Kemudian dengan kekuatan aneh dari tangan Manny, Hank membuat sebuah api unggun dan memasak popcorn yang dia dapat dari sampah di sekitar situ. Dan bukan hanya itu, Hank juga membuat miniatur bioskop untuk memperagakan kepada Manny kehidupan yang biasanya orang lakukan saat di bioskop, dari menonton dan makan popcorn. Di saat memakan popcorn, Manny tersedak dan Hank yang mencoba membantunya tanpa sengaja mengetahui kekuatan lain dari tubuh Manny, di mana dia bisa memuntahkan benda dari mulutnya seperti tembakan.
yang membuat mereka bisa keluar dari jurang itu dan mulai melakukan perjalanan kembali. Dan dengan kekuatan aneh mulut Manny, Hank mulai menggunakannya sebagai tembakan untuk berburu dan mendapatkan makanan dari hasil buruan mereka. Hank juga mengenalkan kehidupan makan malam kepada Manny dengan membuat peragaan sebuah meja makan, lalu mereka makan bersama. Saking asik dan semangatnya Hank, dia juga membuat miniatur sebuah mobil untuk memperagakan dan mengenalkan sebuah aktivitas kehidupan berkendara kepada Manny. Dengan tetap melakukan perjalanan, mereka menemukan sebotol vodka dan kemudian Hank mengenalkan juga kehidupan berpesta kepada Manny. Hari berganti siang di mana mereka mulai melakukan perjalanannya kembali dan mereka menemukan sebuah pipa air usang yang membentang melewati sebuah sungai. Hank dengan menggendong Manny mulai melewati pipa air tersebut. Touching me physically. There's something. I don't know what to call it. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba pipa air itu patah yang menyebabkan mereka jatuh ke sungai. Dan saat mereka hampir tenggelam, dengan kekuatan kentut Manny mereka berhasil keluar dan menyeberangi sungai tersebut lalu melanjutkan perjalanan mereka. Scene berpindah di malam hari di mana mereka mengobrol kecil di depan api unggun dan kemudian Hank pergi untuk kencing. Di saat kencing, Hank menemui sebuah mobil lewat tak jauh di depannya. Hank pun langsung mengecek ponselnya di mana akhirnya dia mendapatkan sinyal. Kemudian dia memberitahu Manny bahwa sebenarnya itu adalah ponsel Hank dan skenario yang dia peragakan selama ini adalah skenario kehidupannya. Di sisi lain, Manny juga memberitahukan bahwa ada beruang di dekat mereka. Setelah Hank mengetahui ada beruang, dengan cepat dia menggunakan tubuh Manny sebagai tembakan. Namun karena tanpa disengaja Manny melihat foto di ponsel bahwa wanita yang dia sukai bersama pria lain, kekuatan Manny pun tiba-tiba hilang yang menyebabkan kaki Hank terkena cakaran beruang itu. What was Sarah doing with that guy? Never even mine. Dengan sekuat tenaga, Hank berusaha mengeluarkan kekuatan dari tubuh Manny yang akhirnya kentut Manny yang mengarah ke api unggun membuat mereka terhempas ke atas dan tersangkut di pohon. Namun sialnya, Hank tidak lama tersangkut di pohon itu dan dia pun terjatuh. Dengan kaki yang patah, beruang tadi menggigit kaki Hank dan perlahan menyeretnya untuk memangsanya. Namun Manny yang melihat sahabatnya diambang kematian, tiba-tiba kekuatan aneh di tubuhnya muncul kembali yang membuatnya bisa bergerak untuk mengusir beruang itu dan berhasil menyelamatkan Hank yang tak berselang lama pingsan. Keesokan harinya, di mana Hank mulai siuman dan digendong Manny yang sudah bisa menggerakkan tubuhnya, mereka pun sampai di depan rumah yang ternyata itu adalah rumah dari wanita yang ada di ponsel Hank. Namun karena Hank malu dengan kondisinya seperti itu, dia menolak ajakan Manny untuk menemuinya dan sedikit pertengkaran terjadi di antara mereka. Maybe you can finally talk to her, Hank. You can finally show her all the things we... First day we met, you've been that stupid. Di sela pertengkaran mereka, muncul seorang anak yang ternyata itu adalah anak dari wanita itu, dan dengan penjelasan barbar Manny yang menyebabkan anak itu menangis, kemudian membuat ibunya yang tak lain adalah wanita yang disukai Manny keluar dan menanyakan apa yang mereka lakukan di halaman rumahnya. Anak kecil itu pun menjelaskan seperti yang dikatakan Manny. Let me talk, okay? Your last name was... Setelah wanita itu masuk ke dalam rumah dan mengambil segelas air untuk Hank, Manny pun kembali menjadi mayat. Tak berselang lama polisi tiba di situ dan Hank mulai mendapatkan perawatan.
Namun mayat Manny akan dibawa pihak kepolisian untuk diotopsi. Di situ semua mengira bahwa Hank adalah Manny dan Manny adalah Hank. Namun saat wawancara, Hank menjelaskan semuanya dan juga tentang Manny. My name is Hank Thompson. We're here with Hank Thompson. And they're the only reason that I'm standing. Saat mayat Manny akan dibawa, Hank memutuskan untuk pergi dari situ dengan membawa mayat Manny kembali ke dalam hutan, tapi pihak kepolisian mengejar Hank dan Manny yang membuat mereka melihat miniatur peragaan yang dibuat Hank. The rest of your life with, and that is love. Singkat cerita, Hank dengan mayat Manny tiba di pantai, dan di situ Hank berusaha membangunkan Manny agar semua orang percaya kepadanya dan tidak menganggapnya gila, karena Manny tidak menunjukkan pergerakannya yang membuat Hank harus diborgol oleh polisi. Saat akan meninggalkan tempat itu, Hank dan semua orang yang berada di situ mendengarkan suara kentut panjang yang membuat mereka memandang ke arah mayat Manny. Dengan bisikan dari Hank, Manny pun langsung mengambang ke lautan dengan kentutnya. Seperti jet ski, dia meninggalkan Hank dan semua orang. Ending yang membagongkan. Tamat.